Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku tetap disakiti padahal aku selalu tulus? Kenapa kebaikanku tak pernah cukup untuk dihargai? Tapi dengarkan ini baik-baik. Kebaikanmu tidak sia-sia, hati emasmu bukan kelemahan. Justru itu yang menjadikanmu langka di dunia yang mulai dingin. Dalam video ini, kamu tidak akan diajari untuk membalas, tapi kamu akan diajak untuk memahami bahwa dirimu berharga, bahkan ketika dunia tak tahu cara mencintai hati sepertimu. Tonton hingga akhir, karena mungkin ini adalah pelukan yang diam-diam selama ini kamu cari. Bab 1. Hati emas tak mencari pengakuan. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kebaikan yang kamu lakukan seperti tak ada harganya? Kamu hadir saat mereka membutuhkan, kamu memaafkan saat mereka melukai, kamu memahami saat mereka mengabaikan. Tapi entah mengapa semua itu seperti menguap begitu saja. Tidak dipedulikan, tidak dihargai, tidak dikembalikan. Namun kamu tetap melakukannya. Bukan karena kamu berharap pamrih, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tak bisa membiarkan dirimu menjadi selain baik. Di sanalah letak kekuatan hati emas. Bukan karena ia diakui, tapi karena ia tetap ada bahkan saat dunia membungkamnya. Orang-orang yang benar-benar berhati mulia tahu bahwa kebaikan sejati tak memerlukan sorotan. Ia seperti akar yang terus bekerja diam-diam, menumbuhkan pohon kehidupan yang rindang. Kamu mungkin tidak akan masuk berita, tidak akan viral, tidak akan dipuji, tapi kamu telah membuat perubahan kecil yang mengalir pelan, menyejukkan jiwa-jiwa yang sempat nyaris putus harapan. Itulah bedanya hati yang benar-benar tulus. Ia tidak pernah menuntut, ia hanya hadir, mengalir, dan tetap menghidupkan. Hati emas tidak bicara lantang tentang apa yang telah ia korbankan. Ia tidak menghitung-hitung siapa yang paling sering ia tolong, siapa yang paling sering ia doakan diam-diam. Ia hanya tahu satu hal, ketika melihat seseorang dalam kesulitan, ia tidak bisa berpaling. Meskipun orang itu pernah menyakitinya, meskipun orang itu tidak pantas menerima uluran tangan. Hati emas memberi bukan karena siapa yang ia bantu, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Kebaikan bukan transaksi, ia adalah ekspresi. Ia bukan tentang siapa yang layak menerima, tapi tentang siapa yang memilih tetap memberi. Saat kamu memilih tetap baik meskipun tahu kamu bisa membalas dengan keburukan, itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang luar biasa. Itu artinya kamu tidak membiarkan dunia mengubah siapa kamu. Kamu tidak membiarkan luka orang lain mengeras di hatimu. Kamu tetap menjadi dirimu. Dan itu sangat langka. Ingatlah, hati emas memang sering kesepian, tapi ia tidak pernah benar-benar sendirian. Karena semesta, Tuhan, dan kehidupan itu sendiri berpihak kepada yang jujur, kepada yang tulus, kepada yang tetap menyalakan cahaya meski dalam gelap. Kamu tidak perlu penonton untuk menjadi baik. Kamu hanya perlu satu hal, kesetiaan pada nuranimu. Karena pada akhirnya, itu yang akan menyelamatkanmu dari dunia yang terlalu sering salah menilai kebaikan sebagai kelemahan. Bab 2. Luka tidak menghapus cahaya. Tak ada hati yang kuat tanpa pernah patah. Tak ada jiwa yang tenang tanpa pernah diguncang. Dan kamu dengan segala luka yang kamu simpan diam-diam telah membuktikan satu hal yang mungkin tak banyak disadari. Bahwa bahkan luka pun tidak mampu memadamkan cahaya dari hati yang tetap memilih untuk baik. Kamu dilukai, kamu dikecewakan, kamu dikhianati oleh mereka yang tak layak menerima kepercayaanmu. Namun anehnya, kamu tetap menjadi tempat yang hangat, tetap menjadi bahu yang bisa disandari. Disitulah letak kemuliaanmu, pada kesanggupanmu untuk tidak membalas luka dengan luka. Seringkali dunia mendorong kita untuk menjadi dingin, untuk menjadi kebal, untuk membalas seperti yang kita terima. Tapi kamu menolak berubah menjadi keras. Kamu tidak ingin menjadi seperti mereka yang pernah membuatmu menangis dalam sunyi. Kamu ingin tetap menjadi seseorang yang utuh, meski dihancurkan berkali-kali. Dan itu adalah pilihan paling sulit yang bisa diambil seseorang. Karena lebih mudah membalas, lebih mudah menyimpan dendam, tapi kamu memilih jalan yang lebih sunyi, jalan untuk tetap menjadi cahaya. Kamu tahu, air mata yang jatuh dalam diam adalah bentuk kekuatan. Mereka bukan tanda kelemahan, tapi justru lambang dari hati yang masih mampu merasakan.
Kamu belum mati rasa, dan itu bukan kelemahan, itu karunia. Karena hanya hati yang hidup yang bisa merasakan sakit dan tetap memilih untuk mencintai. Kamu terluka, ya, tapi kamu tidak membiarkan luka itu membusuk jadi kebencian. Kamu menjadikannya pupuk yang menumbuhkan keikhlasan, dan dari situ tumbuh keteduhan. Ada banyak orang di dunia ini yang berjalan dengan hati penuh dendam. Mereka mengira itu akan melindungi mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu tahu bahwa kedamaian tidak tumbuh dari kebencian, melainkan dari penerimaan. Kamu tidak pura-pura tidak sakit. Kamu hanya memilih untuk tidak menjadi sakit yang baru bagi orang lain. Kamu berdamai, dan dari sanalah sinar dalam dirimu tidak padam, meski dunia mencoba meniupnya. Percayalah, semakin banyak luka yang kamu lewati tanpa kehilangan kebaikan hatimu, semakin bercahaya jiwamu. Dunia boleh tak melihat, orang-orang boleh tak tahu, tapi semesta mencatat dan cahaya dalam dirimu tidak sia-sia. Karena tidak ada luka yang lebih indah dari luka yang berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Dan kamu adalah salah satu jiwa langka yang mampu melakukannya. Bab 3. Kebaikanmu bukan untuk mereka, tapi untukmu. Seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa aku harus tetap baik jika kebaikan itu tidak pernah kembali padaku? Pertanyaan itu wajar, manusiawi, dan bisa sangat menyakitkan ketika kamu melihat orang-orang yang kamu bantu justru menjauh saat kamu jatuh. Tapi barangkali itulah yang selama ini salah kita pahami, bahwa kebaikan yang kamu lakukan bukanlah untuk mereka, tetapi untukmu sendiri, untuk menjaga jiwamu tetap bersih, untuk memastikan hatimu tidak kehilangan bentuk aslinya, hanya karena dunia tak mampu menghargai warnanya. Kebaikan adalah cara jiwa berbicara kepada dirinya sendiri. Saat kamu berbuat baik, kamu sedang memberi makan pada sisi terdalam dirimu yang ingin tetap hidup meski dikecewakan. Kamu sedang merawat bagian dirimu yang rentan, yang lelah, tapi tidak ingin menyerah pada keburukan. Dan itu jauh lebih penting dari sekadar balasan atau pengakuan. Karena ketika kamu berhenti menjadi baik hanya karena orang lain tidak tahu caranya membalas dengan cara yang sama, kamu sedang membiarkan mereka menentukan siapa dirimu. Padahal kamu lebih besar dari itu. Orang-orang bisa berubah, bisa datang dan pergi, bisa menghancurkan atau melupakan. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil darimu adalah caramu memilih untuk tetap mencintai dunia ini dengan lembut. Mereka bisa menertawakanmu, memanfaatkanmu, mengabaikanmu. Tapi mereka tak akan pernah bisa meniru ketulusanmu yang murni. Dan itulah kekuatanmu. Bukan pada apa yang kamu terima, tapi pada apa yang tetap kamu berikan. Bahkan ketika semua alasan untuk memberi sudah habis. Jika suatu hari kamu merasa hampa dan kamu bertanya apakah semua ini sia-sia, ingatlah bahwa setiap perbuatan baik meninggalkan jejak yang tak terlihat. Ia mungkin tak dibalas oleh manusia, tapi ia menumbuhkan ketenangan dalam dirimu sendiri. Dan itu pada akhirnya jauh lebih penting, karena kamu bukan sedang mengumpulkan pujian, kamu sedang menata jiwamu. Kamu bukan sedang membangun citra, kamu sedang membangun kedamaian dalam batin. Jadi tetaplah baik, bukan karena dunia pantas mendapatkan kebaikanmu, tapi karena kamu pantas hidup dalam damai. Dan damai itu hanya bisa tumbuh dalam hati yang memilih tetap lembut, meski berkali-kali dikhianati. Kebaikanmu adalah milikmu. Ia tidak sia-sia, ia tidak perlu dibalas, karena ia adalah cahaya yang kamu pilih untuk hidup di dalamnya. Bab 4. Ketika kesabaranmu tak dianggap. Ada masa-masa ketika kamu merasa seperti suara yang tidak pernah didengar. Kesabaranmu dianggap kelemahan, pengertianmu dianggap kewajiban, dan kehadiranmu tidak pernah benar-benar dirayakan. Seolah semua yang kamu lakukan adalah hal yang sudah seharusnya. Padahal kamu menyimpannya dalam diam, menahan luka yang tidak kamu ceritakan, dan tetap memilih untuk tinggal. Inilah penderitaan yang paling sunyi. Ketika kamu tetap bersabar, tapi tidak ada satupun yang menyadari betapa beratnya itu untukmu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik senyummu ada ratusan momen di mana kamu ingin menyerah. Di balik sikapmu yang tetap ramah, ada kelelahan emosional yang tidak kamu tunjukkan. Tapi kamu terus bertahan, bukan karena kamu tidak merasa,
tapi karena kamu memilih untuk tetap waras di dunia yang kadang gila. Kamu tetap memberi waktu, ruang, dan hati, meski tahu bisa saja semuanya kembali melukai. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu kuat dalam cara yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya menilai dari permukaan. Kesabaranmu bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi karena kamu sudah memilih untuk tidak menambah luka di dunia yang sudah penuh dengan luka. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak banyak orang mampu lakukan. Karena lebih mudah membalas, lebih mudah pergi, lebih mudah menutup hati. Tapi kamu memilih tetap membuka pintu, meski tahu siapapun bisa datang dan kembali pergi tanpa pamit. Kesabaranmu bukan pasif, ia adalah bentuk cinta paling tinggi, yang tidak meminta apapun kembali. Anehnya, justru kesabaran seperti inilah yang sering disalahpahami. Orang mengira kamu akan selalu ada, selalu mengerti, dan tidak akan pernah marah. Padahal hatimu juga manusia. Ada batas, ada luka, ada letih yang tidak kamu tunjukkan. Tapi kamu tahu bahwa menjadi sabar bukan berarti menjadi beban. Itu adalah jalan sunyi yang kamu pilih dengan sadar. Karena kamu tahu bahwa marah hanya akan membuatmu semakin kosong. Sedangkan diam membuatmu tetap utuh. Maka bila suatu hari kamu merasa tidak dihargai meski sudah bersabar begitu dalam, tarik napas dan lihat dirimu. Lihat sejauh mana kamu sudah berjalan. Lihat bagaimana kamu tetap utuh meski berkali-kali retak. Jangan menyesal telah sabar. Karena kesabaranmu bukan untuk mereka, tapi untuk menjaga kedamaianmu sendiri. Dan kamu layak bangga karenanya. Bab 5. Ketulusan yang tak perlu diumumkan. Dalam dunia yang bising dengan pencitraan dan pengakuan, kamu memilih jalan yang sunyi, tulus tanpa perlu diumumkan. Kamu berbuat baik bukan untuk dikutip, bukan untuk disorot, dan bukan untuk jadi bagian dari sorak-sorai dunia maya. Kamu memberi karena hatimu tak bisa tidak memberi. Kamu memaafkan karena jiwamu tak bisa menyimpan beban dendam terlalu lama. Dan kamu mencintai, meski tahu cinta itu mungkin tak kembali. Disitulah kemurnianmu. Di tempat di mana tidak ada yang tahu, tapi tetap kamu lakukan. Kamu bisa saja mengeluh. Kamu bisa memamerkan betapa banyak yang telah kamu korbankan. Tapi kamu tidak melakukannya. Karena kamu tahu, nilai dari sebuah kebaikan justru bertambah ketika ia tak diumbar. Kamu berjalan dalam diam, menyalakan lentera kecil di jalan-jalan yang gelap. Kadang mereka melewatinya begitu saja, tak sadar kamu yang menaruh cahaya itu. Tapi kamu tidak marah, karena kamu tidak sedang membuat panggung, kamu sedang menanam keikhlasan. Banyak orang menilai sesuatu dari apa yang terlihat, tapi kamu tidak peduli menjadi terlihat. Kamu hanya ingin menjadi benar. Kamu tidak butuh validasi, karena nuranimu sudah cukup jadi saksi. Dan ketulusanmu adalah bentuk keberanian, karena tidak semua orang berani mencintai dalam diam. Tidak semua orang sanggup menolong tanpa diberi panggung. Tapi kamu menjadikannya kebiasaan. Dan di balik semua itu, ada keteguhan jiwa yang sangat langka. Ketulusanmu tidak membuatmu lemah, meski kadang dunia memperlakukannya demikian. Justru di sanalah letak kekuatan terbesarmu. Kamu tidak menjadi pahit. Kamu tidak berubah menjadi dingin. Kamu tetap menjadi pelindung diam, tetap menjadi sandaran tak terlihat. Kamu tahu bahwa segala sesuatu akan kembali pada niatnya. Dan kamu telah memilih niat yang bersih, walau tak banyak yang mengerti. Jadi jika suatu hari kamu merasa sepi dalam ketulusanmu, ingatlah ini. Kamu tidak sendirian. Mungkin dunia tidak bertepuk tangan untukmu. Tapi langit mencatat setiap langkah yang kamu tempuh dengan hati yang jernih. Dan pada akhirnya, bukan pujian yang menyelamatkan jiwa, tapi ketulusan yang terus kamu jaga, diam-diam, dalam-dalam, dan tanpa pamrih. Bab 6. Kau tak butuh balasan untuk tetap mulia. Pernahkah kamu merasa bahwa semua yang kamu beri, seperti masuk ke ruang hampa, kamu tulus tapi tak ada balas, kamu hadir tapi dilupakan, kamu menolong tapi dicurigai. Seolah semua pengorbananmu adalah sesuatu yang lewat begitu saja. Tapi, justru di sanalah letaknya kemurnian hatimu. Kamu tidak butuh balasan untuk terus jadi baik. Kamu tidak sedang berdagang kebaikan.
kamu sedang menghidupi nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekadar timbal balik. Dan itu hanya orang-orang kuat yang mampu menjalaninya. Banyak yang hanya baik ketika dibalas, tapi kamu tidak. Kamu tetap memberi saat tak ada yang melihat. Kamu tetap mengulurkan tangan, walau tahu tanganmu akan kembali kosong. Karena kamu paham, hidup ini bukan tentang hitungan untung rugi, melainkan tentang ketulusan yang melegakan hati. Kau hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi terang. Dan terang tidak menunggu tepuk tangan. Ia hanya tahu caranya bersinar, bahkan jika tak ada yang berterima kasih. Saat orang-orang sibuk menuntut keadilan dari dunia, kamu memilih memberi keadilan pada dirimu sendiri. Kamu tidak memaksakan balasan dari luar. Kamu memilih damai dari dalam. Itu sebabnya kamu tetap tenang, meski diperlakukan semena-mena. Bukan karena kamu tidak bisa membalas, tapi karena kamu tahu, membalas bukan cara terbaik untuk merawat batin. Kamu memilih jalan yang tidak ramai, tapi itulah jalan yang membuatmu tetap utuh. Kamu tahu, bahkan kebaikan yang tidak dibalas tetap akan kembali. Bukan dari mereka yang kamu bantu, tapi dari arah yang tak kamu duga. Mungkin lewat rasa tenang yang kamu punya. Mungkin lewat orang asing yang tiba-tiba datang di saat kamu benar-benar butuh. Mungkin lewat malam-malam damai di mana kamu bisa tidur dengan hati yang ringan. Semua itu adalah balasan yang tidak kelihatan, tapi nyata. Dan kamu sudah menerimanya, meski tak kamu sadari. Jadi tetaplah jadi dirimu. Jangan goyah hanya karena balasan tidak datang. Kebaikanmu tidak pernah sia-sia, ia akan kembali. Dalam bentuk yang lebih lembut, lebih tulus, lebih menenangkan. Karena semesta selalu menolong mereka yang memilih tetap mulia, bahkan ketika dunia tak tahu cara menghargainya. Dan kamu adalah salah satu jiwa yang mulia itu. Bab 7, hati yang ikhlas tak pernah benar-benar kalah. Dalam dunia yang suka mengukur segalanya dengan hasil, orang yang ikhlas sering terlihat seperti pecundang. Kamu memberi lalu dilupakan. Kamu membantu tapi tidak disebut. Kamu berjuang sendirian dan ketika semua selesai, nama orang lain yang dipanggil ke depan. Dan kamu berdiri di belakang, diam, hanya menggenggam rasa yang bercampur antara pasrah dan kecewa. Tapi, tahukah kamu? Dalam catatan yang lebih tinggi dari mata manusia, hati yang ikhlas tak pernah benar-benar kalah. Ia hanya memilih menang dalam cara yang lebih elegan. Ikhlas bukan berarti kamu tidak merasa sakit. Justru hanya orang yang benar-benar merasa yang bisa memilih untuk ikhlas. Kamu bukan tidak tahu bahwa kamu diperlakukan tidak adil. Kamu tahu, tapi kamu memilih untuk tidak menyimpan luka itu sebagai alasan membalas. Kamu memilih untuk menyimpannya sebagai pelajaran, dan dari situlah kamu tumbuh. Perlahan, dalam, dan tanpa gembar-gembor. Dunia tidak selalu mengangkat orang baik, tapi semesta tidak pernah menurunkan nilainya. Banyak yang mengira ikhlas itu menyerah, padahal tidak. Ikhlas adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Karena orang yang ikhlas sudah tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Dia tidak tergantung pada pengakuan luar. Dia tidak menggantungkan damainya pada respon orang lain. Dan kamu sudah ada di jalur itu. Kamu tidak marah meski disalahpahami. Kamu tidak kecewa meski dilupakan. Karena kamu tahu, semua itu hanyalah bayangan kecil di permukaan air. Yang penting dasar hatimu tetap jernih. Kemenangan yang paling sejati bukan saat semua orang memujimu, tapi saat kamu bisa tidur dengan hati ringan. Dan ikhlas memberikan itu padamu. Ia membebaskanmu dari belenggu pengakuan. Ia membawamu pada tempat yang tenang, tempat di mana kamu tak perlu dipahami untuk merasa damai. Dan disitulah sebenarnya letak kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan di atas panggung, tapi di balik layar, di ruang batin yang tak semua orang bisa masuk. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa ikhlas membuatmu lemah. Tidak, ia sedang melatihmu untuk menjadi jiwa yang besar. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak mudah runtuh oleh penolakan. Karena kamu tahu, apapun yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti di waktu yang paling tepat, dan itu cukup. Bab 8. Luka itu tidak mengubah siapa dirimu. Kamu pernah dilukai, dan itu benar-benar melukai. Bukan luka fisik,
tapi luka yang jauh lebih dalam. Luka yang tidak terlihat tapi terasa sampai ke tulang sunyi. Kata-kata yang menusuk, janji yang dilanggar, kepercayaan yang dikhianati. Semua itu bukan hal kecil. Mereka menggores bagian dirimu yang paling lembut. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih tetap di sini, masih berdiri, masih bernapas. Dan yang lebih penting, kamu tetap menjadi kamu, tidak berubah menjadi mereka. Ada banyak orang yang setelah dilukai, memilih menjadi keras, menutup hati, menarik diri, bahkan membalas dengan luka yang sama. Tapi kamu tidak mengambil jalan itu. Kamu terluka, iya, tapi kamu tidak membiarkan luka itu mengubah siapa kamu. Kamu membalutnya, merasakannya, lalu perlahan menyembuhkannya dengan kebaikan. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena butuh keberanian luar biasa untuk tetap lembut di tengah dunia yang tajam. Kadang orang berkata, "Sudah, jangan baik terus. Dunia ini tidak pantas." Tapi kamu tahu, jika kamu berubah menjadi seperti mereka yang menyakitimu, maka kamu benar-benar kalah. Maka kamu benar-benar dikalahkan oleh keburukan. Kamu memilih tetap jadi kamu, dengan hati emas yang mungkin sudah penuh tambalan, tapi tetap bersinar. Karena kamu tahu, luka bukan alasan untuk berubah menjadi dingin. Luka adalah alasan untuk mencintai dengan cara yang lebih hati-hati, tapi tidak dengan membenci. Kamu bisa saja menyimpan dendam, tapi kamu tahu, dendam hanya memperpanjang luka. Kamu memilih melepaskan, meski itu tidak mudah. Kamu memilih memaafkan, meski itu butuh waktu. Dan di setiap pilihan itu, kamu sedang memperkuat jiwamu, membangun kekebalan batin yang tidak keras, tapi tangguh. Kamu tahu, luka itu akan menjadi bagian dari perjalanan. Tapi ia tidak akan menjadi penentu arah. Karena hatimu tetap menjadi kompas yang lurus. Jadi, jangan malu dengan lukamu. Jangan anggap itu kelemahan. Justru dari situlah cahaya paling murni memancar. Karena kamu tidak memoles luka itu agar terlihat baik-baik saja. Kamu mengakuinya lalu memperhalusnya dengan cinta. Dan cinta semacam itulah yang membuat seseorang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh lebih dalam, lebih indah, lebih utuh dari sebelumnya. Bab 9. Tidak semua orang harus memahami ketulusanmu. Salah satu hal paling menyakitkan bukanlah ketika kamu gagal, tetapi ketika kamu tulus dan disalahpahami. Kamu memberi karena ingin membantu, tapi dianggap menyimpan maksud. Kamu hadir karena peduli, tapi dibaca sebagai pencitraan. Kamu mencintai tanpa syarat, tapi dicurigai. Disitulah kamu sadar, tidak semua orang memiliki hati yang bisa melihat dengan jernih. Dan tidak semua orang memiliki kedalaman rasa seperti yang kamu punya. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti jadi baik. Tidak semua orang bisa menerima ketulusan dengan benar, karena mereka belum pernah melihatnya. Atau mungkin, mereka pernah dikecewakan oleh bentuk cinta palsu yang menyamar sebagai ketulusan. Maka ketika kamu datang dengan hati terbuka, mereka memilih curiga. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah pengalaman yang membentuk cara pandang mereka. Tugasmu bukan membenarkan persepsi semua orang. Tugasmu adalah terus menjaga hatimu agar tidak rusak oleh kesalahpahaman mereka. Kamu tidak harus memaksa semua orang paham siapa dirimu. Tidak semua orang layak menerima akses ke dalam hatimu. Dan itu bukan berarti kamu menutup diri. Itu berarti kamu belajar memilah. Karena kamu mulai sadar, tidak semua orang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Tidak semua orang bisa mengerti cinta tanpa syarat. Maka biarlah mereka salah paham. Biarlah mereka menciptakan cerita sendiri. Asalkan kamu tahu bahwa kamu tetap jujur kepada dirimu, maka kamu tidak perlu cemas. Kadang kamu terlalu sibuk menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tak ingin mendengar. Tapi untuk apa? Penjelasan tidak akan pernah cukup bagi hati yang sudah memilih untuk tidak percaya. Maka diam adalah cara terbaik untuk menjaga ketulusan tetap bersih. Jangan ubah hatimu hanya karena dunia tidak mampu mengerti warnanya. Hati yang bersih tetap akan bersinar, bahkan ketika tertutup kabut, fitnah dan tuduhan. Pada akhirnya, yang mengerti akan tetap tinggal. Yang tidak mengerti perlahan akan pergi. Dan itu bukan kehilangan, itu pemurnian. Orang-orang yang benar-benar layak berada dalam hidupmu tidak akan memintamu menjelaskan terus-menerus. Mereka akan merasakan, meski kamu diam, maka teruslah jadi dirimu. Biarkan ketulusanmu tetap berjalan,
meski tidak semua orang bisa membacanya dengan benar. Karena kamu bukan sedang mencari pengakuan, kamu sedang menjaga ketenangan. Bab 10. Hati yang emas tak perlu dipertanyakan. Kamu telah berjalan sejauh ini, melewati luka, pengkhianatan, keheningan yang sepi, dan kebaikan-kebaikan yang tak pernah dibalas. Tapi yang paling luar biasa adalah, kamu tetap menjadi kamu, tidak berubah menjadi pahit, tidak berubah menjadi dingin, tidak berubah menjadi orang yang menyesal karena pernah baik. Itu bukan kelemahan, itu adalah keajaiban. Karena di dunia yang serba reaktif, kamu memilih menjadi reflektif. Di dunia yang keras, kamu tetap membawa kelembutan yang jarang ditemukan. Hati yang emas tidak berkilau karena sorotan. Ia bersinar dari dalam, bahkan dalam gelap sekalipun. Ia tidak butuh pengakuan untuk tetap setia menjadi sumber hangat. Dan kamu sudah membuktikannya. Berkali-kali kamu bisa memilih untuk menjadi keras, tapi kamu tidak. Berkali-kali kamu bisa membalas, tapi kamu tidak. Karena kamu tahu, kemuliaan bukan soal siapa yang terlihat menang, tapi siapa yang tetap memilih jalan yang lurus meski tidak ada yang memuji. Kamu sudah melalui cukup banyak untuk tahu bahwa tidak semua hal butuh pembuktian. Kadang, yang paling tulus justru harus diam. Yang paling mencintai harus pergi tanpa penjelasan. Dan yang paling kuat adalah mereka yang tetap lembut di dalam, meski dunia membuatnya keras di luar. Hati emasmu adalah anugerah yang tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari ketabahan, dari kesabaran, dari jatuh bangun yang tidak banyak diketahui orang. Dan itu yang membuatnya istimewa. Jika selama ini kamu bertanya, mengapa aku harus terus jadi baik, padahal aku selalu dikecewakan? Maka inilah jawabannya. Karena hatimu bukan refleksi dari perlakuan orang lain. Hatimu adalah pilihanmu. Dan kamu telah memilih untuk tetap mulia. Dunia mungkin tak selalu adil, tapi kamu tidak sedang hidup untuk menyesuaikan standar dunia. Kamu sedang menjaga agar jiwamu tetap ringan, tetap damai, tetap dekat dengan cahaya. Dan ketika semua telah berlalu, saat waktu telah menghapus banyak nama, peristiwa, dan luka, maka satu hal akan tetap abadi, siapa dirimu sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum, karena kamu tidak pernah kehilangan arah, meski diterpa gelap. Kamu tidak pernah menggadaikan kebaikanmu, meski dicemooh. Kamu tidak pernah berhenti menjadi hati yang emas, meski dunia tak pernah benar-benar memahaminya. Pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi keras hanya karena dunia sering menyakitimu. Tidak perlu mengubah kebaikan menjadi dingin hanya karena sering diabaikan. Tetaplah jadi hati yang emas, karena di tengah dunia yang penuh topeng dan kepura-puraan, hatimu adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Biarkan orang lain tidak paham, tidak mengerti, bahkan menyakiti. Tapi jangan pernah biarkan itu mengubah inti dirimu yang penuh cahaya. Karena kamu bukan seperti mereka, kamu adalah kamu, dan itu sudah sangat cukup.